Unsur tanah jarang telah banyak digunakan pada berbagai macam bidang. Penggunaan unsur tanah jarang ini memicu berkembangnya material baru. Material baru dengan menggunakan unsur tanah jarang memberikan perkembangan teknologi yang cukup signifikan dalam ilmu material. Selama 3 dekade terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan unsur tanah jarang dan logamnya dalam beberapa alat elektronik berteknologi tinggi seperti memori komputer, DVD, baterai isi ulang, konverter digital, supermagnet, telepon, lampu LED, konduktor, aditif kaca, dan masih banyak lagi. Saat ini, unsur tanah jarang telah menjadi komoditas yang sangat penting yang dibutuhkan sebagai bahan baku dalam beberapa peralatan dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat modern, mulai dari ponsel dan televisi hingga ke lampu bulb LED dan turbin angin sampai dengan peralatan militer. Sering sekali, unsur tanah jarang dianggap sebagai energi masa depan yang kelak akan menggantikan peranan bahan bakar fosil di berbagai bidang industri dan dianggap sebagai salah satu green energy di masa yang akan datang. Hal inilah yang menyebabkan unsur tanah jarang dianggap sangat penting dan menjadi incaran negara-negara maju di dunia dan juga Indonesia. Istilah tanah jarang sendiri sebenarnya tidak terlalu tepat, mengingat keberadaan unsur ini di kerak bumi sangat banyak daripada beberapa unsur lain seperti emas, tembaga, dan perak. Namun, unsur ini sangat sulit untuk ditemukan dalam konsentrasi yang ekonomis untuk ditambang, dan inilah yang menyebabkan istilah tanah jarang digunakan untuk menggambarkan kelompok unsur ini. Unsur-unsur transisi berada di antara golongan 1A, 2A, dan golongan 3A sampai 8A. Unsur-unsur di dalam golongan 8B terdapat dalam 3 jalur karena semuanya mempunyai sifat-sifat yang identik. Ada 2 baris yang diletakkan tepat di bawah batang tubuh utama tabel periodik. Unsur-unsur ini dikenal dengan nama unsur transisi bagian dalam. Baris pertama unsur transisi bagian dalam terletak setelah unsur lantanum dan baris kedua setelah unsur aktinium. Unsur-unsur yang mengikuti lantanum pada baris pertama nomor atom 57 sampai 71 disebut lantanida, dan unsur pada baris kedua yang mengikuti aktinium nomor atom 89 sampai 103 disebut aktinida. Semua unsur transisi pada umumnya mempunyai sifat fisis yang mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati Umar. Hari ini saya sedang berada di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 4 Maluku Tengah yang berlokasi di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saat ini saya sedang berada di ruangan laboratorium milik Madrasah Aliyah Negeri 4. Kita tahu bersama bahwa penggunaan komputer merupakan salah satu hal yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan sekolah untuk pembelajaran siswa-siswi. Dan hari ini saya berkesempatan untuk hadir di sini untuk meliput beberapa peralatan yang ada di sekolah. Baik teman-teman sekalian, hari ini telah hadir bersama saya Pak Abrar Johar yang merupakan pengelola dari Lab Komputer Madrasah Aliyah Negeri 4 Maluku Tengah, dan saya akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya yaitu terkait dengan limbah komputer. Dari limbah komputer yang ada, kira-kira masih bisa diperbaiki atau dipergunakan kembali atau tidak? Iya, rata-rata komputer itu rusaknya pada komponen CPU. Biasanya kalau LCD-nya itu untuk beberapa tahun ini belum ada yang rusak kalau di 4 Maluku Tengah. Untuk CPU-nya yang rusak banyak itu motherboard-nya, kemudian power supply-nya, kemudian ada memorinya yang sering rusak.
untuk pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira berapa banyak limbah yang dihasilkan oleh sekolah untuk limbah komputer itu sendiri? Untuk yang sekarang ini, karena kita beralih dari monitor box ke LCD, yang sekarang ini kita rata-rata pakai LCD. Yang monitor boxnya itu mungkin ada di gudang, masih ada di gudang. Ya, kurang lebih sekitar 16 kurang lebih kira-kira gitu, 16 buah kira-kira rusak. Ini masih ada yang rusak ini. Nah, kamera coba ambil ya, ini ada yang rusak. Ini belum rusak total nih, masih cuman power supply, karena stromnya tidak masuk, itu power supply. Kemudian kita nanti ambil dari power supply yang lain untuk aktifkan power supply yang rusak gitu. Kalau misalnya kayak di sini nih ada ini motherboard yang sudah tidak terpakai, ini sudah rusak. Kita tidak perbaiki komponennya, tidak. Ini memorinya sudah diambil, dipakai. Memorinya sudah diambil, kipas prosesornya sudah diambil. Kemudian kita gunakan ke komputer yang lain sehingga bisa digunakan. Rata-rata yang semacam ini kita masukkan ke gudang. Kita tidak lelang, tidak jual, karena kebutuhan kalau di daerah sini kebutuhannya kurang untuk persoalan kayak limbah-limbah yang seperti ini. Kalau di kota barangkali ya, kalau di sini kurang dan tidak ada juga yang cari. Itu barangkali. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih untuk perbincangan singkat hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Baik teman-teman, demikianlah tadi perbincangan singkat saya dengan operator sekolah untuk laboratorium komputer dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 4 Maluku Tengah. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa sekolah merupakan salah satu tempat yang menjadi penyumbang limbah komputer. Kita bisa lihat di sini, apabila terjadi kerusakan pada komputer atau alat-alat elektronik, maka hasilnya akan dibuang langsung ke lingkungan dan akan mencemari lingkungan. Ya, baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya sedang berada di gudang miliknya Madrasah Aliyah Negeri 4. Di tempat inilah disimpan barang-barang elektronik, khususnya komputer yang sudah tidak terpakai. Bisa kita lihat di sini. Untuk diketahui, pada layar komputer terdapat lapisan fosfor atau bubuk luminescent yang mengandung unsur tanah jarang yaitu yttrium dan europium. Kedua unsur tersebut memiliki harga jual yang fantastis, yaitu yttrium berkisar Rp450.000 per kilogram dan Rp470.000 per kilogram. Proses daur ulang UTJ biasanya menggunakan proses hidrometalurgi, namun proses tersebut menggunakan pelarut yang mudah terbakar. Untuk itu digunakan prosedur lain yang lebih ramah lingkungan untuk proses daur ulang UTJ, yaitu dengan menggunakan cairan ionik. Cairan ionik sendiri adalah pelarut yang ramah lingkungan yang cairannya terdiri dari ion-ion. Sebanyak 4,6 gram kolin klorida ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah reaksi tertutup. Kemudian sebanyak 6,81 ml lefulinic acid dimasukkan ke dalam wadah reaksi tertutup. Proses di biotetik solvent dilakukan dengan cara menambahkan kolin klorida dengan lefulinic acid, kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat dan diputar dengan kecepatan 500 rpm. Proses dihentikan ketika cairan bening sudah terbentuk. Cairan inilah yang dikenal dengan cairan ionik yang digunakan untuk mendaur ulang unsur tanah jarang. Ini saya sedang berada di Pantai Tita yang berlokasi di Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, terbentang lautan yang sangat luas. Unsur tanah jarang diketahui berada pada endapan laut dalam. Namun, masalah utama dari eksploitasi endapan laut dalam adalah kedalamannya.
Endapan tanah jarang cenderung berada di perairan dengan kedalaman beberapa kilometer dan berada pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, sehingga sukar untuk dieksploitasi dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Demikianlah video singkat tentang potensi sumber daya alam unsur tanah jarang. Jadilah masyarakat cerdas sebagai agen perubahan. Mari kita gemakan reuse, reduce, and recycling. Sayangi bumi untuk keberlanjutan kehidupan di masa yang akan datang.